Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Julian Desa Siwi, calon guru penggerak angkatan 9 dari unit SMP Negeri 2 Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya memperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk bekal kecakapan hidup anak. Sedangkan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti. Untuk mencapai peradaban bangsa yang diidamkan, pondasinya adalah pendidikan. Pendidikan harus selalu bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan di mana masyarakat itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan zaman. Pendidikan memegang 3 prinsip perubahan, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas artinya nilai dan esensi kebudayaan dalam pergerakan zaman harus tetap dijaga dan dipegang. Konvergensi artinya harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Sedangkan konsentris artinya menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Kemudian pendidikan budi pekerti mencakup olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Jika keempat komponen ini terjadi keseimbangan, maka akan tercipta kebijaksanaan. Kemudian pendidikan juga harus menghamba pada anak, yang artinya pendidikan harus berorientasi kepada anak. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah saya mempelajari modul 1.1, muncul 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu proses pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus pada materi, tetapi tidak mengutamakan pengalaman belajar siswa. Kemudian guru menjadi satu-satunya sumber belajar, sehingga siswa kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Fokus utamanya pada pembelajaran saya adalah ketuntasan materi lebih penting dibandingkan memahami kemampuan dan kebutuhan belajar siswa, apalagi untuk memahami karakteristik siswa yang sangat beragam, sehingga seringkali merasa tidak berhasil jika siswa tidak mendapat nilai yang baik. Apa yang berubah setelah mempelajari modul 1.1? Bapak dan Ibu guru hebat, setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah adalah yang pertama, saya menyadari bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa atau student center. Siswa bukanlah objek, tetapi subjek pembelajaran. Siswa memiliki kebebasan berekspresi, berkreasi, dan mengungkapkan pendapat. Artinya, siswa harus dibebaskan dalam mencapai tujuan. Hal yang kedua yang saya sadari adalah setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada audio, ada visual,
ada audiovisual, dan ada kinestetik, sehingga kita dalam proses pembelajaran tidak dapat memperlakukan anak dengan cara yang sama. Yang berikutnya, saya menyadari bahwa setiap anak memiliki karakter yang berbeda karena setiap anak itu unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mereka sudah mempunyai kemampuan yang harusnya kita asah. Bapak dan Ibu guru yang hebat, yang saya sadari setelah itu adalah tugas pendidik adalah menuntun, bukan menuntut, yaitu menuntun anak sesuai dengan kodrat yang telah dimilikinya, dengan menghargai setiap karakter anak agar mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Guru sebagai fasilitator, yaitu guru menjembatani siswa agar mereka dapat mencapai kemampuannya dengan cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa dapat mengeluarkan kemampuan yang ada pada dirinya secara maksimal. Bapak dan Ibu guru yang hebat, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Ada beberapa hal yang bisa diterapkan. Yang paling utama adalah menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran dengan cara yang pertama, merancang pembelajaran yang berpegang teguh pada konsep memerdekakan siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar dan karakteristik siswa. Yang ketiga, merancang asesmen yang sesuai dengan pembelajaran. Yang keempat, menggunakan berbagai sumber belajar yang ada di sekolah, tidak hanya monoton di dalam lingkungan kelas atau di dalam kelas saja. Yang kelima, memasukkan permainan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik perhatian siswa. Yang keenam, memberikan umpan balik secara efektif agar siswa mengetahui letak kekurangan dan kelebihan mereka pada proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran yang bervariasi, misalnya pembelajaran di luar kelas, kemudian penggunaan teknologi dalam pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, pembelajaran yang menuntun pendidikan berkarakter agar mereka dapat mencapai budi pekerti yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.